Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya nama Susanto, CGP SMP Negeri 2 Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Angkatan ke-7. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid, pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dia hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan visi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka pendidikan disesuaikan dengan konteks lokal, sosial, budaya daerah asal murid. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, KHD mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Dalam hal merdeka belajar, pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan adalah pendidikan yang berpihak dan berhamba pada anak didik dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi minat dan bakat yang dimiliki setiap anak. Anak didik diberi ruang kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengeksplorasi potensi diri serta berekspresi secara kreatif. Yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid menekankan pada 1. Minat, 2. Kebutuhan dan kemampuan murid, 3. Menghadirkan model dan metode pembelajaran yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati, 4. Selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, dan yang kelima, suka dan senang membaca. Faktor penting yang berperan dalam mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid yaitu guru dan lingkungan. Seorang guru harus memiliki nilai-nilai sebagai berikut. 1. Sebagai penggerak pembelajaran, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. 2. Sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu mendorong kolaborasi dengan sesama guru, menjadi coach bagi guru lain yang membutuhkan, mendorong dan aktif dalam komunitas profesi, dan berusaha mewujudkan kepemimpinan murid. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah sekolah. Sekolah menjadi ladang tempat tumbuhnya benih-benih pendidikan. Lingkungan ini harus menjadi ladang subur dan kondusif bagi para murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Lalu bagaimana dengan penerapannya di sekolah? Yang pertama, di kegiatan pembelajaran. Menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, menyisipkan permainan atau lagu dalam pembelajaran untuk mencairkan situasi kelas, tidak memberikan hukuman kepada murid, tidak marah-marah saat mengajar, lebih sabar dalam membimbing murid. Selanjutnya di kegiatan pembiasaan atau kegiatan rutin dilakukan di luar waktu belajar akademik, contohnya kegiatan membaca bersama, ekstrakurikuler, perayaan yang besar. Buat terintegrasi dalam pembelajaran, contohnya melakukan refleksi setelah menyelesaikan topik pembelajaran, membuat diskusi kasus untuk memecahkan masalah. 3. Protokol, yaitu budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama, contohnya menjaga ketenangan di ruang perpustakaan, pembahasan asmaul-husna, sholat zuhur bersama. Sekian tugas demonstrasi kontekstual pendidikan berpihak pada murid. Salam semangat, selalu bergerak, pasti Indonesia akan maju. Terima kasih.